Halo guys, jumpa lagi dengan saya Hans di Hans Up Channel. Oke guys, kali ini saya akan ngebahas mengenai komponen-komponen yang ada di dalam laptop ya. Jadi saya kurang lebih udah ngebongkar laptop saya ya, laptop yang tercinta ini ya. Dan saya pengen kasih tahu komponen-komponennya apa aja ya. Oke. Ini kalau misalnya guys kalian pengen lihat seperti apa yang sudah saya bongkar nih, lihat ya. Ini compact ya, Ceki Presario Ceki 40 ya. Nah, ini lihat. Oke, ini ada, nah ini saya jelasin satu-satu ya. Nah, ini mulai dari sini, ini udah jelas ya, ini masih keyboardnya seperti ini guys ya. Buat yang penasaran bagian dalam dari si laptop seperti apa, ini bisa lihat di sini. Terus ini ya, ini bagian penutup belakang, ini bagian casing depannya dekat keyboard. Nah ini disebut dengan hard disk ya, hard disk. Kalau misalnya yang zaman dulu, ini kan belinya dulu ya si laptopnya ini paling kapasitasnya cuma 160 GB. Bayangin untuk yang sekarang udah 1 tera. 1 tera itu berarti artinya 1000 GB ya. Oke guys, nah ini seperti ini. Nah terus kita lihat ada apa lagi ya. Nah ini sama ya, masih casing yang depannya, ini ada colokan di dekat keyboard. Nah ini tuh dipakai untuk ada skrup-skrupnya. Ini tuh CD-ROM atau DVD-ROM ya. Rasanya sih bisa juga untuk pakai DVD ya, kalau misalnya buat yang ini ya. Kalau misalnya rata-rata sekarang sih bagian ini tuh diganti jadi SSD, memanfaatkan untuk SSD, tapi tergantung juga apakah bisa cocok atau enggak speknya ya. Ini ada baut-bautnya, baut-bautnya kecil banyak banget guys. Nah terus ini untuk yang si bagian penutupnya juga ya, bagian casing belakang. Ini bagian kipasnya, ini udah agak tengah ya, komponen-komponennya dia menempel di PCB-nya ya, PCB-nya. Nah ini bagian yang lumayan. Nah terus kalau misalnya ini kita tahu ini adalah si baterai laptopnya ya, baterai laptop. Yes, udah pasti tahu ya. Jadi sering banget, gampang, komponen yang sering ganti itu biasanya si baterai laptop. Nah ini bagian yang udah saya bongkar nih guys. Nah ini jadi bagian ini tuh pada saling kait-mengait guys, tapi saya juga nggak berani untuk nyabutnya. Dan yang ini udah jelas nih ya, kalau misalnya Anda beli yang namanya komputer pasti harus butuh adanya heatsink. Heatsink ini untuk pendingin ya. Yang bekerja keras itu prosesornya, makanya dibutuhkan heatsink sebagai pendingin ya. Pendinginnya ada 2, jadi bisa pakai kipas ya, bisa juga pakai heatsink. Nah ini terpasangnya seperti apa kondisinya? Terpasangnya seperti ini tadi ya. Ya dia berfungsi untuk mendinginkan prosesor. Prosesor di mana? Prosesornya ada di sini ya, prosesor. Jadi biasanya dia dikasih yang namanya thermal paste seperti ini guys ya, dikasih di sini ya. Dan itu nanti baru dijepit gitu. Nah saya akan nanti tunjukkan cara untuk pemakaian si thermal paste nya. Ini si PCB nya ya udah dicabut ya. Kita bisa lihat di bagian sini ada soket-soketnya tuh ya. Nah ini kita lihat ya. Nah ini soket untuk si VGA ya, nampilin di proyektor gitu misalnya ya. Nah, terus kita bisa lihat lagi di sini ada macam-macam nih. Ini tuh untuk yang LAN nya guys, untuk bagian LAN ya. Nah ini untuk yang colokan selain LAN ya guys ya, HDMI bisa di sini. Nah terus ini colokan untuk USB biasa ya guys ya, udah tahu pasti USB biasa buat flash disk. Oke. Nah terus apalagi bagian komponennya ya, komponennya lagi. Nah ini ada di bawah nih guys, saya ini bener-bener banyak banget komponennya, jadi bisa bingung juga nih. Nah ini ada yang namanya dengan si memori alias RAM.
posisinya nempelnya ada di, kalau misal lihat di sini, ini mereknya merek Kingston. Merek Kingston, dia kapasitasnya 1 GB, gila ya. Jadi kalau misalnya zaman sekarang itu udah sampai DDR4, kalau ini masih yang versi yang lama ini, masih yang versi lama ini, DDR-nya rasanya DDR2 gitu. Nggak apa-apa, lumayan bisa dipakai buat online ya. Cuma sekarang kan sekolah harus pakai online ya guys ya. Nah, terus apa lagi nih komponennya? Nah, kita cek lagi. Bagian sini sama ya soket-soketnya ya. Jadi ini untuk yang USB-nya tuh, USB-nya seperti ini. Terus ada lagi, nah ini ada si LAN-nya juga ya, colokan LAN itu untuk jaringan, nyambung ke jaringan. Nah ini untuk colokan cas baterai, nggak jelas ya, cas baterainya di sini ya. Nah kayak gini guys, jadi bentuknya seperti ini. Buat yang penasaran, nggak sampai penasaran lagi ya guys ya. Nah ini kelihatannya si baterainya nih. Jadi kalau misalnya namanya komputer tuh pasti ada baterainya, baterai CMOS, biar menjaga agar jangan sampai si penanggalannya tuh balik lagi ke awal. Ya bisa cek di sini. Nah terus apa lagi nih ya? Nah kalau misalnya kita balik, kita bisa balik, coba balik ya. Nah ini bentuk yang bagian belakangnya yang udah diprotolin ya, bagian belakangnya ini. Penampakan depannya seperti ini guys. Nah luar biasa kan ya, jelimet banget. Oke. Nah, hati-hati banget guys. Bisa memori tuh kepasangnya di sini guys. Kayak gini ya, tinggal ditekan kayak gitu aja memori. Bisa buka lagi, tinggal di tarik sini set. Ini ada kepernya ya, kebuka. Oke kayak gitu. Nah ini untuk yang bagian pelapis depannya ya. Depannya kita tahu ini kan bagian touchpad, ini klik kiri klik kanan ya. Tulin. Terus ini bagian depan untuk si layarnya, tentu saja layarnya guys ya. Oke lumayan jelimet, nanti akan saya coba untuk rakit lagi ya, mudah-mudahan berhasil guys. Jadi komponen-komponen si laptop itu kalau misalnya buat yang penasaran itu seperti ini guys, luar biasa ya. Dan si perangkat yang saya pakai untuk membuka itu pakai obeng-obeng yang bentuknya kayak gini guys. Jadi ada kalanya harus pakai tenaga, ada kalanya yang enggak. Nah terus ini perutulannya lagi. Dan saya juga pakai obeng yang seperti ini guys. Oke guys, kita lanjut aja. Sekarang kita mau pasang si thermabase nya guys ya. Nah nih guys, jadi saya cobain pasang si thermabase nya guys ya. Jadi dipasang ke bagian sini guys. 1 2 3 4. Oke saya pasang ya guys ya. Itu dari pengalaman orang lain, kalau misalnya untuk caranya tuh sebaiknya dipakai ini, dioles guys. Nah ini dulu ya, kita oles.
pasang termapis. Nanti akan saya pasang guys. Bisa ada ini, bisa ada semut di sini. Semut, aduh. Semut masuk sini sih? Iyalah, kan itu foto, Pak. Bisa aja kenapa enggak? Kalau masang kayak gini harus cool ya, harus cool, harus serius. Lihat. Ya udahlah. Yang pernah coba-coba pasang kayak gini ya, bongkar ulang ya kalau kamu nggak yakin. Oh, saya sih udah yakin pasti gagal guys. Gimana? Setelah bersusah payah akhirnya saya berhasil ngerakit balik. Saya nggak akan ngasih lihat caranya, tapi kalian bisa cari sendiri deh. Caranya susah banget guys. Oke guys, akhirnya jadi.
Kita coba ya apakah bisa berjalan atau enggak, apakah thermal paste-nya berfungsi dengan baik atau enggak. Oke guys, tadi kan ini kan konten mengenai thermal paste ya guys ya, apakah berfungsi dengan baik atau enggak. Awalnya sebelum pakai thermal paste itu dia tiap kali berapa menit tuh ada informasinya, terus saya langsung balik lagi. Kita coba ya, kita coba. Wow, bisa nyala guys, nyala guys, nyala guys. Ini tombol ini ya, tombol wifi. Wis, jalan guys, wifi-nya jalan guys. Nice. Kita coba ya. Wih, suaranya bikin song guys. Oke, nggak sia-sia guys ya. Ini saya masukin password dulu ya. Wis, keyboardnya jalan juga guys. Jalan keyboardnya guys. Ini saya kirain bakal nggak jalan sama sekali guys. Oh, tapi ini jalan nih. Nah, ini jalan. Nggak salah, bajakan guys. Kayaknya dia penyesuaian dulu begitu. Tenong. Ini tuh installing device software. Ya biasa pengenalan dulu guys. Kan bisa biasa pacarannya gak kan, PDKT dulu guys. Nah kita cek, misalnya kita jalanin ya. Ini saya pakai Brave barusannya. Kalau biasa sih, saya ngerasa ini jadi lebih cepat ya guys ya. Jadi saya bersihin juga sih bagian kipasnya guys. Kipasnya tadinya awalnya berdebu banget. Kayak misalnya orang juga kalau misalnya dia nggak ini jarang mandi kan berbahaya dia. Jadi lambat gitu. Komputernya sama, kalau misalnya jarang mandi dan kotor dia jadi lambat. Debu-debunya ini berbahaya, bisa menghantarkan arus listrik guys. Jadi bisa-bisa nanti konslet kemana-mana. Nah dia sebentar lagi nih. Nih dia lagi jalanin. Untuk yang lain-lainnya kelihatan masih sama. Ini si baterainya emang masalah si baterainya. Nah ini lagi jalanin si Brave. Ya belum connect. Mungkin karena dia lagi nyari instalasi. Ini mau coba di connect dulu ya. Mungkin karena dia masih baru, dia mencoba untuk mengenali. Ready to use. Wis tuh kan jalan tuh sekarang mouse-nya ya. Jadi memang butuh pengenalan lagi.